semuanya, sehingga kita butuh kepanjangan tangan di daerah yang itu kemudian akan dikelola oleh BRIN daerah. Jadi setiap provinsi kabupaten saat ini sudah banyak yang sudah memiliki BRIDA, dan dengan kehadiran BRIDA kemudian nanti BRIDA itu kan regulator ya, tapi untuk mengoperasikan bagaimana manajemen inovasi, konsultasi, kekayaan intelektual, ini paten gimana nih, ini copyright atau paten atau indikasi geografis atau apa, itu ada ruang-ruang konsultasi di sana, sehingga tidak perlu ke Jakarta, semua diselesaikan di daerah. Nah, sehingga sekarang ini saya sedang berusaha nanti kalau konsep sudah clear semuanya akan koordinasi dengan seluruh gubernur di Indonesia agar di setiap provinsi dibangun rumah inovasi daerah. Sehingga dari Jombang tidak perlu ke Jakarta, cukup ke Surabaya. Ya. Kemudian dari NTT, dari Kupang, ya cukup di Kupang diselesaikan. Karena segera apa yang ditemukan soal bagaimana gagasan soal pakan ternak itu menurut saya solusi yang dasar sekali. Ini kan teknologi, ide ada, teknologi ada, yang kita perlukan apa? Kan hilirisasi, siapa yang mau investasi, siapa yang mau bangun industrinya, kemudian marketnya bagaimana, dan sebagainya. Itu butuh manajemen. Nah, itulah manajemen, itulah melalui rumah inovasi daerah. Serta tadi, kemudian ada KI-nya. Kalau ditemukan teknologi ini, saya menemukan, terus bagaimana ngurus paten dan sebagainya. Itulah saya kira perlu kantor, perlu operation office yang bertanggung jawab atas berbagai persoalan tadi. Nah, terus bagaimana soal dana riset? Dana riset kita itu kan baru 0,2 sekian persen dari PDB. Ini kecil sekali. Ya. Tsinghua itu sampai 30 triliun. Tsinghua, satu kampus. Ya. Jadi kalau kita ingin besar, kita harus naikkan. Dan Pak Prabowo kemarin sudah menaikkan 50%. Jadi sekarang sudah mencapai 12 triliun dana riset kita. Ini sudah kemajuan luar biasa, menaikkan dana riset yang begitu dahsyat ini. Semoga tahun depan naik lagi. Supaya yang riset ini mendapat tempat. Satu tadi, infrastrukturnya, talent-talentnya, kemudian yang ketiga adalah pendanaannya. Nah, agenda riset termasuk di dalamnya adalah kalau Kupang memang keunggulan daerah itu X, maka X itu harus dikembangkan. Memang kalau di sana peternakan yang akan berkembang, maka ekosistem peternakan, industri peternakan dari mulai pakan ya semuanya itu kalau bisa terintegrasi akan sangat bagus. Dan inilah memang diperlukan leadership daerah yang mampu mencermati peluang-peluang untuk itu. Ya tidak hanya di Kupang tapi juga di Sumatera Barat dan sebagainya. Jadi dengan dana riset sekarang di BRIN sendiri dana riset sudah kita naikkan 4 kali lipat. Ya. Jadi maka sore ini saya ketemu dengan DPR untuk membicarakan tentang pendanaan riset juga ya, moga-moga ini bisa disetujui. Kemudian saya sepakat juga Pak Panji ya, riset itu untuk outcome, bukan untuk output saja. Jadi saya tidak sekedar publikasi Q1, so what? Terus apa? Itu harus ya, tapi kan bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya dari kehadiran kita. Coba Bapak sekalian, Thomas Alva Edison itu kira-kira pahalanya berapa ini? Menemukan sesuatu yang hingga hari ini manfaatnya masih dirasakan. Nah sehingga kalau kita ini punya orientasi bahwa riset yang kita lakukan itu membawa kemanfaatan dan kemanfaatan jangka panjang. Jadi kalau Pak Panji ngasih ke saya permen, bermanfaat nggak? Bermanfaat. Itu manfaatnya 5 menit selesai. Jadi kalau Pak Panji ngasih ilmu kepada saya, dengan ilmu itu kemudian saya bisa menghasilkan ini itu, manfaatnya lebih tinggi lagi. Kalau Pak Panji menemukan teknologi, bagaimana membuat handphone tanpa baterai, wah, coba. Itu penemuannya mudah sekali. Karena apa? Tidak perlu charger, tidak perlu lebih efisien. Seperti dari Susu Tagawa menemukan MOF, partikel untuk gas tadi. Manfaatnya coba membuat orang lebih mirip. Itu jumlah yang menerima manfaat banyak, jangka panjang sampai kapanpun, sampai kita mati pun manfaat masih terus mengalir. Itulah hakikat manusia terbaik. Prioritas atau prioritas sebagai manusia adalah memberi manfaat untuk orang lain. Nah, sehingga yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana derajat kemanfaatan yang harus lebih long term, jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau bisa memberi manfaat jangka pendek, semua orang bisa. Tapi memberi manfaat jangka panjang itu tergantung pada tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka mestinya manfaat yang kita berikan semakin tinggi. Semakin profesor, maka manfaat yang kita berikan semakin tinggi daripada orang
biasa. Karena kita sudah tinggi gelarnya, fokusnya beroutput. Kemanfaatannya tidak sebanyak manfaat yang dilakukan oleh orang lain. Orang Pak Ogah di tengah jalan, bermanfaat nggak? Bermanfaat. Terus ada ganggu juga gitu kan. Karena manfaat ada membantu. Itu yang bisa dilakukan kan manfaat jangka pendek. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka manfaatnya jangka panjang. Semakin sistemik. Semakin tinggi posisi, maka manfaatnya harus semakin luas, semakin tinggi. Karena cukup dengan tanda tangan, kita merubah semua orang. Ya kan? Jadi kalau kita bisa membuat tanda tangan kemudian membuat nasib orang lebih baik, mengapa nggak kita lakukan? Jadi cukup tanda tangan saja SK. Dengan SK ini, maka orang miskin bisa sekolah. Coba bayangkan. Karena cara terbaik mengatasi kemiskinan itu adalah dengan cara memberi akses kepada orang miskin untuk masuk pendidikan tinggi. Makanya saya ketika rektor, saya buat ketentuannya apa? Orang yang tidak mampu membayar UKT, orang di IPB tidak boleh DO hanya gara-gara nggak punya duit. Simpel kan? Jadi kalau ada orang tiba-tiba ayahnya meninggal di tengah-tengah, nggak mampu untuk bayar masalah, apalagi ayahnya punya utang, terus datang, itu kalau menurut aturan nggak bisa bayar, DO. Tapi itulah yang kemudian saya stop. Nggak boleh ada DO hanya gara-gara nggak punya uang. DO itu karena apa? Karena ada perbuatan yang nggak benar, yang kedua adalah karena dirinya jelek, DO. Tapi kalau nggak mampu, karena apa? Prinsipnya adalah cara terbaik mengatasi kemiskinan beri akses. Jadi kalau kita berikan akses mereka untuk selesai di kampus, itu akan sangat membantu keluarga yang luar biasa. Dan konsepnya adalah selalu konsep berkah. Hidup ini tidak bisa dihitung dengan matematika biasa. Ada matematika yang luar biasa. Jadi saya sampaikan pada waktu saya sampaikan pada dekan pada marah, Pak, pendapatan fakultas turun dong. Kalau gitu, turun dong. Saya bilang, kalau kita banyak membeli, insya Allah kita akan banyak mendapatkan. Prinsip itu. Alhamdulillah, meskipun uang kita sebagian habis untuk biaya orang-orang miskin itu, tidak mampu itu. Kemudian pegawai IPB 800 sekian saya biayai anak-anaknya. Pegawai golongan 2, golongan rendah, anaknya saya tanggung sekolahnya. Pendidikannya, kesehatan kita tanggung juga. Tapi yang terjadi apa? Uang masuk IPB mengalir terus dari internasional, dari mana-mana. Yang tadinya nggak ngasih, malah jadi ngasih dari luar negeri itu. Jadi ternyata Tuhan punya cara lain untuk membantu kita. Kita keluar 10 miliar misalnya atau 20 miliar, kita dapat sekarang 3 triliun. Coba